Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Mapolres Purwakarta untuk mendesak polisi mengusut kasus Satpam Jatiluhur yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol. Deddy meminta pengelola Danau Jatiluhur meningkatkan sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur. Kedatangan Deddy Mulyadi ke Mapolres Purwakarta ini sekaligus mendorong polisi untuk bisa mengusut tuntas penyebab kematian Satpam di Waduk Jatiluhur sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat. Ia juga menyoroti sistem keamanan di objek vital Bendungan Jatiluhur yang minim akan kamera CCTV sehingga dikhawatirkan terjadi kerawanan keamanan hingga aksi terorisme. Deddy mendesak pihak BUMN PJT 2 sebagai pengelola Jatiluhur untuk mengevaluasi sistem keamanan. Saya bertemu dengan Pak Kasat Serse untuk menanyakan perkembangan, dan selanjutnya juga kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat. Polisi telah memeriksa 15 saksi dalam upaya mengungkap kasus Satpam tewas terborgol di Waduk Jatiluhur. Polisi masih belum menentukan tersangka dalam kasus ini, namun telah menemukan fakta baru, yakni korban punya masalah keuangan. Dari 15 saksi, mereka diantaranya adalah orang-orang terdekat korban hingga orang-orang yang berkomunikasi dengan korban. Untuk hasil otopsi dan ponsel korban, keduanya akan dianalisis tim penyidik. Terhadap 15 saksi untuk sementara, kemudian hasil otopsi turun hari ini nanti akan kami analisa oleh penyidik. Untuk terkait kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan, sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian. Sementara untuk yang di sosial media itu belum ada kita belum ada mengamankan dari pelaku yang ada di Waduk Jatiluhur. Itu sementara belum kita siap. Apa sebenarnya motif pelaku dan berapa lama waktu yang dimiliki polisi untuk dapat mengungkap pelaku dari tewasnya Satpam Waduk Jatiluhur dengan tangan terborgol? Kita akan membahasnya malam hari dengan kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Mas Luki, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Mas Luki, ini kan polisi sudah memeriksa 15 saksi, tapi hingga kini belum ada penetapan tersangka. Menurut Mas Luki, kesulitan apa yang dihadapi polisi sehingga hingga kini belum ada penetapan tersangka? Ya, sebelumnya tentu turut berduka kepada pihak keluarga dari tadi dua kasus yang memang diketengahkan. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan, sebenarnya dalam konteks ini tentu pihak kepolisian harus bisa mengedepankan yang kita kenal sebagai scientific investigation di sana. Di mana akhirnya yang paling pertama adalah menentukan yang kita kenal sebagai cause of death di sana. Jadi saat kemudian ini bisa dikenali, maka kita bisa mengetahui sejauh mana kematian, dari korban itu apakah memang karena ditenggelamkan atau bahkan kemudian yang kita kenal sebagai postmortem drowning-nya. Apakah memang sebelum ditenggelamkan dia sudah dibunuh terlebih dahulu atau penenggelaman tersebutlah yang menyebabkan kematian dari korban. Maka dalam konteks ini pendekatan yang bersifat visum itu seharusnya bisa dikedepankan sehingga bisa diketahui sejauh mana kadar air yang berada di paru-paru atau kebalikannya sejauh mana tingkat luka fisik yang dialami oleh korban. Yang kedua, baru kita masuk kepada taraf yang lebih serius lagi adalah manner of death-nya. Jadi sejauh mana pula kematian tersebut dijadikan sebagai upaya untuk bisa melampiaskan kekerasan yang dilakukan terhadap korban, atau di sisi lain saat kemudian ini ada indikasi pemberat seperti adanya pemborgolan atau kemudian luka fisik, maka bisa kita ketahui di sini apakah memang di situ ada intimidasi yang dialami atau di sisi lain apakah tadi disampaikan oleh pihak kepolisian terkaitan dengan permasalahan keuangan. Nah, yang ketiga adalah sejauh mana pula akhirnya keterlibatan dari para saksi, terus kemudian barang bukti yang bisa diketengahkan. Tadi juga ada misleading bagaimana kemudian CCTV itu tidak ada, tapi di sisi lain ada keberadaan saksi-saksi dan kemudian ada media digital yang seharusnya bisa mengarahkan keterkaitan dari bagaimana akhirnya korban dihabisi atau bagaimana korban akhirnya meninggal. Mas Luki, meskipun CCTV-nya minim sekali di lokasi ini kan sebagai barang bukti juga seharusnya yang bisa menguatkan begitu. Nah, tapi ketika minim CCTV ini bukan berarti kemudian susah atau sulit polisi untuk
mengetahui siapa pelaku dan bagaimana kronologi korban ini meninggal atau tewas? Ya, sebenarnya lokus dari kematian tersebut kan sangat sempit ya Mbak Audrey ya. Saat kemudian kita ketahui bahwa lokasinya berada di tempat di mana korban bekerja, maka tentu para pelakunya adalah orang-orang yang memang berinteraksi secara langsung dengan korban. Sulit kemungkinan kita bisa mengidentifikasi stranger tiba-tiba muncul di sana. Yang kedua adalah dengan ketidakberadaan CCTV, tapi kita bisa memahami sejauh mana kronologisnya itu bisa terbangun. Apa yang sebelum dilakukan oleh korban, apa yang kemudian berinteraksi dengan korban, dan sejauh mana interaksi korban dengan lingkungan sekitar atau orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Nah, yang ketiga adalah dalam konteks ini pula stimulus-stimulus yang bersifat eksternal. Apakah memang ada keterkaitan orang-orang yang ada info saat kemudian dia melakukan peneguran, atau kemudian ada komunitas, atau kemudian ada orang-orang yang terindikasi melakukan kekerasan secara berani dalam konteks kolektif, itu bisa menghabisi nyawa dari korban tersebut. Maka keberadaan CCTV sebenarnya sesuatu hal yang menguatkan, tapi di sisi lain tanpa ada CCTV pun seharusnya konstruksi terhadap kematian tersebut bisa lebih mudah untuk didapatkan. Oke, ada memang spekulasi ketika di media sosial jangan-jangan satpam ini tewas, terbunuh atau dibunuh karena tadi ya ada aksi peneguran terhadap beberapa orang yang melakukan aksi tidak terpuji di sekitar Waduk Jatiluhur. Nah, pertanyaannya adalah apakah tadi untuk mengetahui apakah tewas sebelum tenggelam atau ditenggelamkan, bisakah ini masuk dalam unsur perencanaan kalau sejauh yang Mas Luki lihat dengan tangan terborgol? Nah, itu yang kemudian tadi menjadi penting ya berkaitan dengan cause of death dan manner of death-nya. Jadi saat kemudian kita bisa mengidentifikasi melalui pendekatan yang bersifat investigatif saintifik tersebut, maka seharusnya saat kemudian orang tersebut, mohon maaf, dalam kondisi diborgol terus kemudian dia ditenggelamkan, maka apakah memang ini ada upaya untuk membiarkan atau kemudian tidak memberikan upaya penyelamatan terhadap diri korban. Tapi di sisi lain pula keberadaan borgol tersebut menjadi salah satu yang penting. Apakah memang ada perlawanan di sana, ada luka-luka di pergelangan tangan korban, atau mohon maaf ya di seluruh badan korban, yang mengindikasikan memang para pelaku merencanakan untuk bisa melakukan kekerasan dan kemudian melakukan pembiaran saat kemudian korban meminta tolong saat ditenggelamkan. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi unsur pemberat adanya intended di sana, adanya unsur niat, atau kemudian adanya unsur perencanaan, atau di sisi lain saya kemudian menjadi skeptis bahwa memang ini dilakukan secara reaksional atau kemudian secara spontan. Mas Luki, satu pertanyaan terakhir. Ini beberapa hari terakhir kan kita dikagetkan dengan beberapa peristiwa ya, salah satunya seperti satpam yang tewas terborgol ini. Nah, menurut Anda apa sih saat ini yang kira-kira melatar belakangnya kenapa beberapa orang ini tega melakukan aksi-aksi yang kemudian membuat kita geleng-geleng kepala, Mas? Ya, dalam konteks ini pula maka tentu ada satu yang perlu kita pahami ya, bahwa keadilan itu menjadi salah satu bentuk standar kolektif yang akhirnya melekat kepada masyarakat. Yang kedua adalah dalam afirmasi perilaku yang dilakukan oleh komunitas atau kemudian orang yang lebih besar lagi, maka standar kebenaran itu menjadi satu hal yang hakiki yang harus mereka dapatkan, sehingga mereka membiaskan apa yang seharusnya mereka kenal sebagai satu hal yang tidak boleh melakukan main hakim sendiri, tapi di sisi lain mereka melakukan eksploitasi kekerasan terhadap para pelaku yang dituduh atau kemudian belum sahih gitu ya, secara hukum bahwa mereka adalah pelaku dari kejahatan. Nah, yang ketiga adalah saat kemudian orang-orang tersebut berada dalam komunitas, maka atribusi mereka secara individu, atribusi mereka secara subjektif itu tergadaikan dan menjadikan mereka sebagai bagian dari komunitas tersebut, sehingga dalam konteks ini pula makin percaya diri begitu ya, Mas ya. Kekerasan, ya, rasa untuk mendapat melakukan kekerasan itu terakhirnya menjadi salah satu hal yang bersifat kolektivitas yang menjadi lebih tinggi lagi. Kurang lebih demikian, Mbak. Oleh karena itu juga di sini polisi memang harus bertindak tegas ya, ketika ada yang salah memang harus kemudian ditindak secara tegas supaya masyarakat juga tidak main hakim sendiri atau berpikir yang tidak-tidak ya, Mas ya. Ya, betul. Karena social burnout akhirnya menjadikan tindakan kekerasan itu dilakukan secara kolektif. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Luki Nur Hadianto. Selamat malam, Mas Luki. Selamat malam, Mbak Adri. Terima kasih.